Saya berpendapat Pak Imad ini adalah termasuk fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisruh nasab para habaib nampaknya tidak akan pernah berakhir. Kisruh nasab ini sudah disetting sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah problematik yang berkepanjangan. Timbul ide usir habaib ke negerinya, ke Yaman atau ke negeri yang lainnya. Terkait dengan masalah nasab ini, takutnya orang yang mengusik juga belum tentu nasabnya pribumi. Karena jauh-jauh sebelum Indonesia merdeka, masih masa-masa kerajaan, sudah disinggahi oleh pelaut-pelaut dari berbagai negara, termasuk Portugal, Portugis, dan juga bangsa Persia. Sehingga apa yang ditesiskan oleh Imad ini hanyalah membuat kisruh umat Islam yang tidak berkesudahan. Viral seorang ustadz atau kiai menyebut Imad ini adalah fitnah akhir zaman. Tepatnya disebut, kalau istilah agama yang disebut dengan fitnah akhir zaman adalah Dajjal akhir zaman. Inilah videonya. Terkait masalah Pak Imad, saya berpendapat Pak Imad ini adalah termasuk fitnah akhir zaman. Banyak hal yang saya ingin bahas yang mungkin videonya akan berlanjut. Yang jelas ini orang cuma omong kosong, omong doang. Dia di mimbar-mimbar teriak-teriak, siap mempertanggungjawabkan tesisnya 3 hari 3 malam dengan siapapun. Setelah digelar ternyata nggak berani datang. Banyak alasannya. Di antara alasannya termasuk alasan dia dan alasan para pendukungnya adalah karena Robito nggak datang. Padahal yang dia tantang di mimbar-mimbar yang siap 3 hari 3 malam bukan Robito. Siapapun yang mau debat siap dia akan ladenin kalau perlu 3 hari 3 malam. Masih ada videonya. Giliran sudah dibentuk, diundang, ternyata nggak datang banyak alasan. Kenapa? Karena dia yakin kalau datang pasti kalah. Apalagi sekarang percuma kalau mau debat sama Pak Imad ini, percuma. Karena di video terbarunya bisa dilihat, di video terbarunya dia mengatakan seandainya pun semua ulama di dunia berfatwa bahwa Ba'alawi itu sahih, dia nggak percaya. Artinya apa? Seandainya pun bertemu diskusi nggak bakal berpengaruh. Dan dia sudah ngerasa paling tinggi ilmunya, sehingga berani mengatakan seandainya pun seluruh dunia banyak berfatwa Ba'alawi sahih, dia tetap nggak percaya. Jadi percuma, buat apa diladenin? Ini bukan karena ilmu berarti. Karena ada mungkin hasut, iri, dengki kalau kita ngelihat jejak digital dulu sebelum dia tenar sekarang. Ya, silahkan dicek bagaimana kondisinya. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah itu yang pertama. Kemudian yang membahayakan, kalau memang ulama nggak bakal begitu. Yang paling membahayakan adalah dia ini, si Imad ini, dia mau menafikan Ba'alawi yang mana di dalamnya ada puluhan ribu para aulia sepanjang sejarah. Para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara mereka yang jelas-jelas di depan mata kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan orang kalau memang menisbatkan bukan kepada selain bapaknya, dalam riwayat-riwayat yang sahih ini orang dilaknat. Tapi fakta membuktikan adalah mereka Ba'alawi yang mereka menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, zuriyah Nabi Muhammad, mereka terkenal berapa puluh ribu keluar dari Ba'alawi, para aulia, para solihin, orang-orang yang husnul khotimah. Makanya kalau buat cuman pendukung-pendukung, hati-hati, ngeri. Buat kalau cuman mendukung Imad yang tiba-tiba muncul yang nggak tahu dia munculnya dari mana. Seorang ustadz ataupun kiai yang mungkin berada di daerah yang sama dengan Yai Imad, yang mengatakan bahwa Imad ini adalah fitnah akhir zaman. Kenapa demikian? Kisruh masalah nasab ini sudah lama sekali berkepanjangan dan telah tersiar kabar mengusir sesama warga negara Indonesia. Apakah yang menamakan dirinya pribumi sudah benar-benar pribumi dan sudah benar-benar dilakukan tesis ilmiahnya? Saudara sekalian,
kisruh tentang nasab habaib yang berujung kepada Habib ini, Habib itu, segala macam. Habib-habib yang pandai, Habib-habib yang alim, Habib-habib yang ulama, terkesan mau diusir dari Indonesia. Entah apa yang ada di pikirannya, entah setting politik ataupun sentimen pribadi. Tetapi Ustadz ini mengatakan, Iman ini ketika diundang untuk berdebat, dia tidak pernah mau datang. Kalau di belakang dia berkoar-koar, saya akan menghadapi siapapun untuk mempertanggungjawabkan tesis saya, siapapun. Tetapi ketika diajak debat, dia beralasan karena Rabita tidak datang, bertolak belakang dengan apa yang diutarakannya. Kita yang tidak berada di Pulau Jawa sudah jenuh melihat postingan-postingan usir-mengusir para habaib. Entah di pikirannya dia itu orang pribumi asli yang sudah benar-benar baik kelakuannya, yang sudah benar-benar taat kepada agama. Takutnya kalau nanti tesis dibuktikan, orang-orang yang keberatan terhadap nasab ini, nasab itu, segala macam, juga belum tentu nasab pribumi. Karena orang Indonesia ini campur-campur sudah keturunannya. Dari dulu sampai sekarang, negara kita disinggah oleh pendatang-pendatang, yang pendatang-pendatang tersebut menikah dengan kaum-kaum pribumi. Yang penting dia warga Indonesia, yang penting dia berkebangsaan Indonesia, itu yang utama. Tidak perlu usik ke sana kemari, seakan dirinya merasa sangat benar, menghancurkan persatuan, menghancurkan ukhuwah Islamiyah dengan tidak berarti sama sekali. Itulah rasa kalian. Semoga kisruh daripada nasab Habib Habaib ini dibiarkan saja, tidak usah diikuti. Biarlah satu orang, dua orang yang sedeng saja dengan permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.